Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin amma ba'du. Dua pilar penopang Islam yaitu Al-Qur'anul Karim dan Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita akan membahas Riyadhus Shalihin, hadis yang keempat, bab tentang mendamaikan orang yang bersengketa. Dari Abu Abbas Sahal bin Saidi radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW mendengar berita bahwa di kalangan Bani Amr bin Auf terjadi persengketaan. Maka Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat pergi ke sana untuk mendamaikan mereka. Setelah selesai mendamaikan, beliau dijamu, padahal waktu sholat telah tiba. Maka Bilal datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah SAW sedang ditahan untuk dijamu oleh Bani Amr. Bagaimana jika kamu menjadi imam bagi orang-orang yang akan mengerjakan sholat?" Abu Bakar menjawab, "Baiklah, jika kamu menghendaki demikian." Kemudian Bilal mengumandangkan iqamah. Lalu Abu Bakar pun maju dan bertakbir. Dan orang-orang pun ikut takbir. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang berjalan di tengah-tengah shaf dan berdiri pada shaf pertama. Orang-orang bertepuk tangan, memberikan isyarat, namun Abu Bakar tidak menoleh di dalam sholatnya. Ketika orang-orang ramai bertepuk, memberi isyarat, ia pun menoleh dan melihat Rasulullah SAW. Beliau pun memberi isyarat kepadanya agar ia meneruskan sholatnya. Namun Abu Bakar radhiyallahu an mengangkat tangannya seraya memuji Allah dan melangkah mundur sehingga ia berdiri pada shaf pertama. Rasulullah SAW lalu maju dan meneruskan sholatnya menjadi imam. Setelah sholat usai, beliau menoleh kepada para sahabat dan bersabda, "Wahai sekalian manusia, mengapa ketika terjadi sesuatu di dalam sholat, kalian bertepuk tangan, padahal tepuk tangan itu untuk wanita yang memberi isyarat. Barang siapa yang mengalami sesuatu di dalam sholat, hendaklah ia membaca Subhanallah. Dan bagi imam jika mendengar bacaan Subhanallah, hendaklah ia menoleh. Hai Abu Bakar, mengapa kamu tidak meneruskan menjadi imam ketika aku memberikan isyarat kepadamu?" Abu Bakar menjawab, "Tidaklah selayaknya bagi anak Abu Hudzaifah untuk menjadi imam di hadapan Rasulullah SAW." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini, yang pertama bahwa mendamaikan orang yang bersengketa sesuatu yang sangat penting. Ya, bahkan di sini sampai Rasulullah SAW terlambat mengerjakan sholat berjamaah. Walaupun terlambat, tetapi ada pelajaran berikutnya yang kedua. Bagaimana mengingatkan imam apabila ada sesuatu yang keliru. Bagi laki-laki adalah membaca Subhanallah. Kalau perempuan, yang imamnya perempuan juga, maka bertepuk tangan atau menepuk. Ya, menepuk tangan. Jadi seperti itu pelajarannya. Jadi di sini kita sekarang sering mengalami atau melihat persengketaan, terutama tawuran ini. Apa yang harus kita kerjakan ketika ada tawuran di sekitar masjid misalnya, ya, maka kita harus damaikan. Ya. Apalagi kalau terjadi pembunuhan-pembunuhan, terjadi ada yang mati, maka usahakan
Sebelum kita mengerjakan sholat, selesaikan bila itu dekat dengan masjid. Jangan sampai kita terus mengerjakan sholat, padahal terjadi bunuh-bunuhan antar geng, ya, sedang tawuran. Maka kita harus mendamaikan. Nah, strategi mendamaikan dan sebagainya, itu ada ilmunya sendiri, ya, kita bisa belajar dari Rasulullah Muhammad SAW. Demikian. Jadi ini hadis tentang pentingnya mendamaikan orang yang bersengketa dan sekaligus bagaimana mengoreksi imam bila keliru. Ini kasusnya adalah Rasulullah datang ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sedang menjadi imam. Selanjutnya kita masuk bab ke-32, keutamaan muslim yang lemah, miskin dan fakir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis diawali dengan surat Al-Kahfi ayat 28. Wasbir nafsaka ma'alladina yada'una rabbahum bil ghadawati wal ashiyyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Shadaqallahul azim. Wasbir artinya bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja, dan dengan menghadap keriduannya, dan janganlah kamu memalingkan wajahmu untuk mendapatkan zinatal hayati dunia, kehidupan dunia atau perhiasan dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis pertama terkait dengan keutamaan muslim yang lemah, miskin dan fakir. Aku telah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku beritahu tentang penghuni surga, yaitu orang yang lemah dan disepelekan. Namun kalau dia minta sesuatu kepada Allah, tentu dikabulkan. Dan maukah kamu aku beritahu tentang penghuni neraka, yaitu setiap orang yang kasar, yang keras, lagi sombong. Hadis riwayat Bukhari dan yang pertama, Al-Quranul Karim, surat Al-Kahfi ayat 28, menyerukan kepada Rasulullah SAW dan kita semuanya untuk bersama-sama dengan orang-orang yang miskin, yang fakir, yang senantiasa berdoa di pagi hari dan di senja hari. Jangan sampai kita meninggalkan masjid hanya karena atau gara-gara isinya orang-orang miskin. Maunya kita kumpul dengan orang-orang kaya. Ya kan? Karena itu kita serukan kepada seluruh mahasiswa, terutama Angkatan 61, untuk sholat berjamaah di mana saja kita berada. Yang ada di asrama diserukan sholat berjamaah subuh di Masjid Al-Huriyah. Yang kos ya di sekitar kampus dermaga, maka silahkan penuhi masjid-masjid sekitar kampus bersama masyarakat yang ada di sana. Ya. Ternyata di sini Allah menyerukan wasbir nafsaka, ya. Artinya bersabarlah dirimu ma'alladzina yada'una rabbahum, bersama orang-orang yang berdoa, yang sholat, ya. Karena sholat itu adalah doa, ya, bersama mereka. Jangan sampai memalingkan wajah dari orang-orang miskin, orang-orang fakir, padahal orang miskin yang fakir tadi ternyata rajin sekali beribadah di masjid-masjid di sekitar kampus maupun di mana saja kita berada. Oke, jadi yang kedua, tadi maukah kamu aku beritahu tentang orang-orang yang ahli surga? Ternyata mayoritas orang-orang yang fakir, miskin, dan disepelekan. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang sederhana. Yang kalau mereka meminta pada Allah, Allah akan berikan itu. Tapi mereka tidak mau meminta pada Allah. Yang kedua, tentang penghuni neraka adalah orang yang kasar, orang yang sombong, orang yang bangga diri, orang yang keras. Demikian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sehebat apa, sebanyak apa rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, jangan sampai menjadikan kita orang yang keras, sombong dan bangga diri. Karena kalau ada kesombongan,
tidak akan bisa masuk surga. Bahkan tidak akan bisa mencium baunya surga, padahal aroma surga tercium dari 70 tahun perjalanan. Selanjutnya kita akan masuk hadis kedua terkait keutamaan muslim yang lemah, miskin, dan fakir. Dari Abul Abbas Sahal bin Saidi radhiyallahu anhu, ia berkata, ada seorang pria lewat di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau bertanya kepada sahabat yang duduk di sampingnya, bagaimana pendapatmu tentang pria yang baru lewat itu? Itu pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat itu menjawab, orang itu golongan bangsawan. Demi Allah, orang itu sangat pantas diterima jika meminang perempuan. Apabila ia meminta sesuatu untuk orang lain, pasti berhasil. Rasulullah SAW pun diam. Kemudian ada lagi yang lewat. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, bagaimana pendapatmu tentang orang yang baru lewat itu? Sahabat itu menjawab, wahai Rasulullah, orang itu termasuk kaum muslimin yang fakir. Apabila meminang, pantasnya ia ditolak oleh wanita. Apabila meminta sesuatu untuk orang lain, pasti tidak akan berhasil. Dan apabila berbicara, tidak akan didengar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, orang itu lebih baik dari seluruh isi bumi. Orang yang pertama lewat itu. Subhanallah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi seringkali kita memandang kehebatan orang dari tampilannya, ya, pakaiannya, gayanya, luar biasa. Ada orang yang sederhana, ya, kemudian bahkan tadi dilihat bagaimana pendapatmu untuk orang yang pertama dikatakan, wah orang itu kalau meminang wanita pasti diterima, ya kan? Yang kedua, itu sahabat kita orang Muslim, kalau meminang wanita mungkin ditolak, bahkan kalau berbicara nggak akan didengerin, ya kan? Ternyata Rasulullah memberikan nasihat pada kita semua. Itu orang yang kedua tadi itu lebih baik dari orang pertama sepenuh isi bumi. Subhanallah. Jadi sederhana, ikhlas, ridho kepada Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada orang-orang yang sombong dan bangga diri. Semoga kita bisa mengamalkan itu, tapi tidak berarti kita tidak boleh kaya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu kaya, tetapi infak sodakohnya luar biasa. Sederhananya luar biasa. Ini. Jadi tidak berarti orang yang sederhana, yang kelihatan kayak orang miskin, padahal dia orang kaya, tetapi karena taat kepada Allah SWT, dia mengamalkan ilmunya, dia sangat tawadhu di tengah-tengah masyarakat. Ternyata Rasulullah komentarnya luar biasa di sini. Rasulullah SAW bersabda, orang ini lebih baik dari seluruh isi bumi, orang yang pertama lewat itu. Subhanallah. Semua kita termasuk golongan orang-orang yang sederhana, tawadhu di mana saja kita berada. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadis ketiga. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, suatu ketika tertentu surga dan neraka berdebat tentang siapa saja bagiannya. Neraka berkata, bagianku orang-orang yang sombong dan takabur. Surga berkata, bagianku orang-orang yang lemah dan orang-orang miskin. Kemudian Allah memberi keputusan kepada keduanya. Wahai surga, sesungguhnya kamu adalah rahmatku. Dengan keberadaanmu, aku memberi rahmat kepada siapa saja yang aku kehendaki. Dan kamu, wahai neraka, sesungguhnya kamu adalah siksaanku. Dengan adanya kamu, aku menyiksa siapa saja yang aku kehendaki. Dan kamu berdua, surga dan neraka, akulah yang menentukan isinya. Hadis riwayat Muslim. Jadi, siapa yang akan masuk neraka? Orang-orang yang sombong. Siapa yang akan masuk ke surga? Orang-orang miskin, sederhana, tawadhu. Andai kata kaya, dia tawadhu. Kalau dia pejabat, tawadhu. Dan bekerja memberikan keputusan-keputusan untuk membantu anak yatim dan orang-orang miskin, mensejahterakan masyarakat. Jadi
itu Rasulullah yang bercerita tentang perdebatan surga dan neraka, namun kesimpulannya yang berhak memasukkan ke surga, bukan juga yang memasukkan ke neraka itu neraka, tetapi semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis keempat terkait keutamaan Muslim yang lemah, miskin dan fakir. Dari Abu Hurairah radhiallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, kelak pada hari kiamat akan datang seseorang yang bertubuh besar lagi gemuk. Namun di sisi Allah ia tidak bernilai walaupun sebesar sayap nyamuk. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya ini perhatian bagi kita semua, jangan bangga diri dengan fisik kita. Ya. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena fisik kita adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas prestasi kita. Yang prestasi kita adalah amal-amal soleh yang kita kerjakan. Mari kita berlomba dalam keimanan, dalam ketakwaan, dalam beramal soleh. Jangan berlomba dengan kegantengan, kebesaran fisik, dan lain sebagainya yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk hadis kelima dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, ia berkata, ada seseorang wanita berkulit hitam atau seorang pemudi yang biasa menyapu masjid. Ya. Sudah beberapa hari Rasulullah SAW tidak melihat lagi. Kemudian beliau menanyakannya. Para sahabat menjawab bahwa orang itu telah meninggal. Beliau bertanya, mengapa kalian tidak memberitahu aku? Seakan-akan para sahabat menganggap sepele pekerjaan orang yang menyapu masjid itu. Apalagi dia berkulit hitam. Lalu beliau bersabda, tunjukkan kuburannya. Para sahabat menunjukkan kuburnya, kemudian beliau sholat untuknya dan bersabda, sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya. Namun Allah meneranginya lantaran sholatku atas mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jangan sepelekan orang karena warna kulitnya. Muliakanlah karena keimanan dan pekerjaannya. Ini kisah tentang wanita berkulit hitam yang kerjaannya menyapu di masjid. Ternyata Rasulullah mengamati dan bertanya ketika tidak ada, kemana dia? Ternyata sudah meninggal. Kenapa kamu nggak kasih tahu? Para sahabat kirain biasa-biasa saja. Ternyata Rasulullah sangat perhatian, walaupun dia berkulit hitam, tetapi beriman dan bertakwa, maka Rasulullah datang ke kuburnya dan menyolati di atas kuburan. Ini juga menjadi dalil ketika kita terlambat atau tidak bisa menyolati sahabat kita yang meninggal dunia, kita boleh datang ke kuburannya dan menyolati di atas makam kuburnya. Demikian. Keenam, dari Abu Hurairah radhiallahu anhu ia berkata, Nabi SAW bersabda, banyak orang yang kusut dan berdebu, bahkan tertolak dari semua pintu. Namun apabila ia bersungguh-sungguh minta kepada Allah, niscaya dia akan menerimanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jangan dikira orang miskin, orang yang tertindas, orang yang sederhana, doanya tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata orang-orang miskin itu yang doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Ketujuh, dari Usamah radhiallahu anhu, Nabi SAW bersabda, aku berdiri di pintu surga. Kata Rasulullah, aku berdiri di pintu surga. Sedangkan yang aku lihat masuk di dalamnya kebanyakan orang-orang miskin. Sedangkan orang-orang kaya itu masih tertahan oleh perhitungan kekayaannya. Orang-orang yang termasuk ahli neraka telah diperintah masuk neraka dan berdiri di pintu neraka. Ternyata kebanyakan yang masuk ke neraka adalah para wanita. Hadis Bukhari dan Muslim. Semoga wanita yang hadir jadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Karena termasuk yang sedikit ya, ahli surga. Jadi ahli surga itu kebanyakan dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim adalah orang-orang miskin, orang-orang yang sederhana.
orang-orang yang tidak sombong, orang yang tidak bangga diri. Ini perhatian bagi kita semua. Ya. Andai kata dia orang kaya, ternyata dia tertahan. Jadi orang Muslim yang beriman tertahan karena hisab kekayaannya. Ya. Makanya orang yang paling kaya nanti kamu akan masuk ke dalam surga sambil merangkak karena saking kayanya. Abdurrahman bin Auf. Subhanallah. Ya kan? Sementara kita pengen jadi orang kaya, nanti agak lambat masuk surganya. Ya, alhamdulillah kalau jadi orang kaya. Ada yang pengen jadi orang kaya tapi tidak kunjung kaya juga ada. Jadi kita harus ridho dengan keputusan-keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah berdiri di dekat neraka, dia perhatikan ternyata yang masuk ke neraka kebanyakan wanita. Jangan protes. Ada penjelasan dalam suatu media, kenapa wanita yang banyak masuk ke dalam neraka? Di situ karena banyak sekali wanita-wanita karena terbawa oleh pemahaman emansipasi, seringkali dia menganggap suaminya itu tidak penting. Suami itu sangat penting. Bahkan Rasulullah sampai menyatakan andai kata makhluk boleh sujud kepada makhluk, para wanita atau istri itu diperintahkan sujud kepada suaminya. Karena ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas laki-laki. Ba'dhum, mereka laki-laki dilebihkan atas para wanita. Laki-laki itu memberikan nafkah kepada para wanita pada istrinya. Jadi sekaya apa, setinggi apa jabatan wanita tetap diberi nafkah oleh suaminya. Kalau sakit, tanggung jawab suaminya. Ini yang harus menjadi perhatian bagi kita semuanya. Maka para wanita harus bercita-cita menikah. Jangan sampai bercita-cita hidup sendiri saja. Ya. Dan menikah itu lebih baik. Dan nikah itu adalah perintah agama. Karena an-nikahu sunati. Waman rohiba an sunati falaisa minni. Saya nasihati dari Rasulullah SAW, apabila ada laki-laki yang soleh melamar perempuan, maka terimalah. Jangan sampai ditolak karena mungkin tidak suka. Kalau dia soleh, agamanya baik, terima saja. Karena apa? Jangan sampai, wah saya maunya yang ganteng. Ya, tentu mata yang ganteng mungkin agamanya tidak lebih baik dari yang datang pertama. Ketika yang datang pertama ditolak, maka akan terjadi fitnah pada dirinya. Dan menikah itu, ini nasihat bagi para wanita, tidak seperti memilih baju. Kenapa? Kalau memilih baju, kita ambil baju langsung bisa dipakai. Tapi kalau kita senang dengan laki-laki, belum tentu laki-laki itu senang sama kita. Ya kan? Makanya begitu pertama ditolak, jangan-jangan yang berikutnya tidak ada lagi yang lamar lagi. Sementara kita berpacu dengan umur. Berpacu dengan umur. 24 tahun, 25 tahun, 30 tahun. Waduh, akhirnya nenek-nenek tidak ada punya suami lagi. Kalau tidak punya suami, bagaimana? Makanya kita, Rasulullah menasihati kita semua, jangan sekali-kali ketika ada kesempatan. Laki-laki yang soleh, ya, yang beriman dan bertakwa melamar kamu, maka lebih baik terima saja daripada ditolak. Belum tentu ada yang datang lagi. Dan jangan sampai karena kurang ganteng, nunggu yang ganteng, tapi yang ganteng tidak kunjung melamar. Sementara umur terus berlanjut, bahkan melamarnya wanita yang lain lagi. Lanjut, kita masuk ke hadis yang ketujuh dari Usamah radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, ini sudah ya tadi. Oke, bukan. Aku berdiri di pintu surga, sedangkan yang aku lihat masuk ke dalamnya kebanyakan orang-orang miskin. Hadis ke-8 sekarang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, hanya 3 orang yang dapat berbicara ketika masih bayi. Ada yang tahu siapa? Mari kita ikuti hadis ini. Ya kan? Jadi ada 3 bayi yang dapat berbicara ketika masih bayi. Pertama,
Isa putra Maryam. Kedua, anak yang membebaskan Juraij. Juraij adalah seorang pria yang rajin beribadah dan ia membuat tempat beribadah. Dia selalu berada di dalamnya. Pada suatu waktu, ibunya datang memanggil, "Hai Juraij," sedangkan ia sedang mengerjakan sholat. Dan ia berkata dalam hatinya, "Tuhanku, ibuku memanggilku, namun aku sedang sholat." Ia menyelesaikan sholatnya. Keesokan harinya ibunya pun mendatangi dan memanggilnya lagi. "Hai Juraij," namun ia sedang sholat. Dan ia pun berkata dalam hati, "Ya Allah Tuhanku, ibuku memanggilku, namun aku sedang sholat." Ia pun menyelesaikan sholatnya. Karena kesal, ibunya berdoa, "Ya Allah, janganlah kamu mematikan Juraij sebelum ia mempunyai masalah dengan pelacur." Naudzubillah min dzalik. Doa ibunya seperti itu. Makanya kalau kita dipanggil ibu, walaupun sedang sholat, selesai sholat harus segera ke menemui ibu. Ya. Ya, ini doanya sampai begitu. Juraij adalah salah seorang Bani Israel yang terkenal tekun beribadah. Sewaktu ada wanita pelacur yang sangat cantik, ia berkata, "Jika kalian menghendaki, hai Bani Israel, aku akan menguji Juraij." Namun ia tidak tergoda sedikit pun. Jadi Juraij digoda dengan pelacur cantik pun tidak tergoda. Pada akhirnya wanita itu mendatanginya seorang penggembala dan diajaknya ke biara Juraij untuk berbuat zina. Ya, penggembala itu pun mau berzina sehingga wanita itu hamil. Ketika melahirkan seorang bayi, ia berkata, "Bayi ini adalah hasil persetubuhanku dengan Juraij." Mendengar berita itu, orang-orang Bani Israel datang kepada Juraij dan memaksanya untuk turun dan merobohkan biara Juraij itu serta memukulinya. Juraij bertanya, "Mengapa kalian berbuat seperti ini?" Mereka menjawab, "Engkau telah berbuat zina dengan pelacur ini, sehingga melahirkan seorang bayi." Juraij bertanya, "Di mana bayinya?" Mereka membawa bayi itu dan Juraij berkata, "Tunggu sebentar, aku akan sholat dulu." Ketika Juraij telah menyelesaikan sholatnya, ia mendatangi bayi itu sambil memijit perutnya. Ia bertanya, "Hai bayi, akuilah siapakah bapakmu?" Bayi itu menjawab, "Bapakku seorang penggembala." Mendengar jawaban itu, orang-orang Bani Israel menciumi Juraij dan meminta maaf. Dan berkata, Juraij menjawab, "Jangan, bangunlah, kembalilah, kembalikanlah biara dan tanah seperti semula." Maka mereka pun membangunkan biara untuk Juraij. Bayi ketiga, jadi itu bayi kedua, ya. Jadi bayi bisa berbicara karena orang yang rajin ibadah kepada Allah SWT. Tetapi jangan sampai kita menyepelekan ibu kita karena sholat. Selesaikan sholat, bereskan dengan ibu. Dan ketika kita sedang sholat, kita boleh mengeraskan suara supaya tahu bahwa ibu kita sedang sholat. Jadi Allahu Akbar. Bayi ketiga ialah seorang bayi yang sedang menyusu. Kemudian lewatlah seorang pria yang berkendaraan bagus dan berwajah tampan. Ya. Maka ibunya berdoa, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang itu." Tiba-tiba bayi itu melepaskan susuannya dan berpaling melihat orang itu. Kemudian bayi itu berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti orang itu." Kemudian ia menyusu lagi. Aku masih teringat ketika Rasulullah SAW mengenai cara bayi itu menyusu, yaitu sambil menghisap jari telunjuk beliau dalam mulut. Kemudian bersabda, kemudian ibu bersama bayinya berjalan lagi dan mendapatkan seorang budak wanita sedang dipukuli oleh orang banyak. Dan mereka berkata, "Kamu melakukan zina, kamu mencuri," tetapi budak itu hanya mengucapkan, "Hasbi Allahu wa ni'mal wakil." Maka ibu bayi itu berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku seperti budak wanita itu." Tiba-tiba bayi itu melepaskan susuannya dan melihat budak itu seraya berdoa,
ya Allah, jadikanlah aku seperti budak itu. Setelah kejadian tersebut, terjadilah perbincangan antara ibu dan bayi itu. Ibunya berkata, tadi ada seorang pria yang sangat bagus dan aku berdoa, ya Allah jadikan anak aku seperti orang itu. Dan dia berkata, ada seorang budak wanita dipukul orang banyak dan dituduh kamu melakukan zina, kamu mencuri, dan aku berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan anakku ini seperti budak wanita itu. Tetapi kamu malah berdoa, ya Allah, jadikan aku seperti budak itu. Bayi itu menjawab, sesungguhnya lelaki itu orang yang sombong. Oleh karena itu aku berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti orang itu. Adapun budak yang dituduh melakukan zina, sebenarnya ia tidak berzina. Dan ia dituduh mencuri, sebenarnya ia tidak mencuri. Oleh karena itu aku berdoa, ya Allah jadikanlah aku seperti budak itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pelajaran apa ini? Yang pertama, bayi yang bisa berbicara adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, bayi yang dituduhkan hasil zina seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Yang ketiga adalah bayi yang digendong sedang menyusu dan melihat orang yang bagus, ganteng, tetapi ibunya berdoa, jadikan saya seperti dia. Ternyata dia berdoa, jangan seperti dia. Ya, ada perempuan yang sedang dipukuli, ternyata jadikan aku seperti dia. Jadi apa esensinya? Esensinya adalah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau diapakan oleh manusia, diperlakukan oleh manusia. Jadi jangan tergiur dengan perlakuan manusia. Seolah-olah orang yang dituduh berzina, dituduh pencuri, padahal dia tidak mencuri, insya Allah nanti akan mulia di akhirat. Sebaliknya orang yang kelihatannya bukan pencuri, ya, padahal koruptor, mobilnya bagus, orang-orang pada terkagum-kagum, padahal nanti di akhirat ternyata dia adalah orang-orang yang sombong dan bangga diri. Nauzubillah min dzalik. Waktunya jam berapa, Mas? Habis? 6.32. Cukup ya? Kalau mungkin ada pertanyaan. Baik, silahkan Pak kepada para jemaah yang ingin bertanya, baik itu offline maupun online, kami persilahkan. Silakan. Tentang pernikahan juga boleh. Apa enggak? Silakan. Tentang apa nih? Jangan sampai akhir-akhir ini banyak pemuda-pemudi tidak ingin menikah. Atau ada yang mau menikah tapi apa ini? Child free, tidak mau punya anak. Ya, child free. Jangan sampai kita kebawa arus, ya. Wanita-wanita muslimah hendaklah melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Agar umat Islam, orang yang soleh dan soleha itu banyak di muka bumi, ya. Dan senantiasa berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istriku atau suamiku, pasanganku, penyenang dan penyejuk hati kami. Demikian juga anak-anak keturunanku. Dan jadikan aku pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bercita-citalah nanti kalau sudah lulus, laki-laki harus bekerja dan menikah. Jangan sampai sudah cepat lulus, lambat menikah. Sampai 30 tahun nggak menikah. Rasulullah saja menikah umur berapa? 25 tahun. Ya, usahakan sudah punya pendapatan, sudah mampu segera melamar wanita. Dan wanita ketika ada orang soleh yang datang melamar, terima. Karena kriterianya adalah agama. Demikian. Silakan. Yuk, satu. Yang sini ada? Tidak ada. Silakan. It's. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam.
Nama saya Ina Lasri dari manajemen universitas. Ya. Saya mau bertanya tentang sombong. Terkadang kalau kita percaya diri itu eh, gak beda jauh sama sombong. Pertanyaan saya, gimana sih dia percaya diri kita itu tuh tidak dibersamai dengan sombong? Ada nggak sih batasan tertentu? Terima kasih, Ustaz. Pertanyaannya adalah sombong itu apa? Ya. Sombong itu tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sombong yang paling utama. Ya, jadi ketika kita paham bahwa seluruh alam diciptakan Allah, mereka tidak mau mengikuti Allah. Tidak mau mengikuti syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sombong. Yang kedua adalah menganggap remeh orang lain atau sesama manusia. Padahal kita adalah makhluk-makhluk Allah yang fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan. Jadi harus dibedakan antara sombong dan yakin dengan keyakinan kita, ya. Karena orang-orang yang beriman itu memiliki derajat tertinggi, ya. Jadi antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamulah yang memiliki derajat tertinggi jika kamu orang yang beriman. Dan kita yakin inna dina indallahil Islam. Jadi ketika kita yakin dengan agama kita itu bukan sombong. Jangan sampai karena kita saking takutnya sombong, ya Islam ya bisa benar, bisa salah. Agama yang lain juga bisa benar, bisa. Nah itu waspada. Ya, jangan sampai kita karena takut dibilang sombong dengan mengatakan bahwa Islam bisa benar, bisa salah. Agama yang lain bisa benar, bisa salah. Tidak demikian. Yang benar adalah aku yakin Islam agama yang benar dan yang lain salah. Tetapi saya tetap hormati orang lain, lakum dinukum waliyadin. Yang begitu tidak sombong. Seperti kita pengajian seperti sekarang ini, Anda pakai jilbab, tidak berarti sombong terhadap yang tidak pakai jilbab. Tidak. Yang saya mengatakan, ya siapa tahu pakai jilbab bisa masuk surga, siapa tahu yang nggak pakai jilbab juga bisa masuk surga. Tidak bisa. Yang benar yang pakai jilbab itulah yang akan masuk surga. Yang tidak pakai jilbab bisa masuk surga kalau dia bertaubat dan mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Semoga jelas apa itu sombong dan apa itu yakin bahwa kita berada di jalan yang benar. Begitu. Jadi sombong itu adalah tidak mau taat kepada Allah, yang kedua menyepelekan manusia yang lain. Karena itu kita terhadap orang yang belum masuk Islam juga kita tidak bisa sepelekan. Karena pas siapa tahu suatu hari dapat petunjuk. Karena itu kita tetap bergaul bersama mereka sebagai saudara kita, sebangsa dan setanah air. Makanya ramai kemarin tentang Bhinneka Tunggal Ika, ya kan? Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda, tetapi kita satu bangsa, satu tanah air. Jadi kalau pengibaran bendera merah putih, ada yang pakai jilbab, ada yang tidak pakai jilbab. Tapi kalau untuk sholat subuh, sholat duhur, semuanya pakai jilbab. Kalau ada orang yang sholat subuh perempuan nggak pakai jilbab, harus ditegur. Kenapa Anda nggak pakai jilbab? Karena Islam itu bukan Bhinneka Tunggal Ika. Islam itu sama, ya, karena ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Tapi berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Semoga jamaah pengajian semuanya bisa paham ketika kita ada di masjid, bagaimana ketika kita ada di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat yang heterogen, sikap kita bagaimana. Kita jangan sekali-kali seperti orang yang memaksa melepas jilbabnya, kita tidak akan memaksa yang tidak pakai jilbab karena agamanya berbeda, suruh pakai jilbab. Itu dilarang oleh agama Islam. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Silakan. Agak maju dikit sini, Mas. Ya, mic-nya nyampe. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada panitia dan juga Ustadz atas kesempatan yang telah diberikan. Yang ingin saya bicarakan yaitu tentang masalah sholat, Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan mengenai sholat ketika imam
melakukan kesalahan, namun sebagai makmum tidak membacakan misalkan subhanallah gitu. Itu gimana hukumnya? Apakah sah atau tidak gitu sholatnya? Baik, terima kasih. Sekarang pertanyaannya, kenapa nggak membaca subhanallah ketika imam salah? Misalnya rokaatnya kurang satu, ada diem saja. Oh, tidak tahu. Ya kalau tidak tahu ya nggak ada masalah. Berarti ikuti saja imam. Jadi kurang satu ya nggak apa-apa. Mungkin perasaan kita yang salah, jangan-jangan imamnya yang benar, ya kan? Jadi imam itu yang benar. Ketika tidak ada yang membaca subhanallah, berarti insya Allah imam itu benar. Salat maghribnya sudah 3 rakaat, atau salat isyanya sudah 4 rakaat, 4 rakaat. Nah, perasaan makmum, wah kelihatannya baru 3 ini isyanya, tapi ragu-ragu juga mungkin dia nggak jadi nggak baca subhanallah. 4 apa 3? 4, jangan-jangan 4 sudah. Ya sudah, yang diambil keputusan oleh imam itulah yang benar. Demikian. Jadi seperti itu. Jadi tidak usah mengulang sholatnya lagi sendirian, tidak usah. Insya Allah sudah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala yang demikian itu. Karena kita kan kadang-kadang lupa. Sama ketika umroh, ketika haji, tawaf itu kan 7 kali putaran, ya kan? Ini udah 7 atau baru 6 ya. Nah di situ. Nah, makanya ada pedomannya. Kalau kita ragu-ragu 7 atau 6, lebih baik 1 kali lagi putaran. Ya kan? Sama kalau kita ragu 3 atau 4, lebih baik ditambah 1 lagi 4. Itulah imam, pedomannya seperti itu. Demikian, jawabannya. Terima kasih. Jadi sholatnya sah. Ya. Ada lagi yang tadi? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz. Izin Waalaikumsalam. bertanya. Saya pernah mendapat pertanyaan Ustadz terkait dosa besar yaitu zina Ustadz. Ya. Zina ada zina muson sama guir muson gitu. Terkait zina guir muson sendiri, eh, bagaimana kalau misalnya seseorang pernah melakukan zina itu baik zina muson atau guir muson kan ada ketentuan hukumnya ya yang harus dirajam atau misalnya dicambuk gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya zaman sekarang seseorang yang pernah melakukan dosa besar tersebut tidak dirajam atau tidak dicambuk, tetapi dia bertaubat gitu. Dengan sebenar-benarnya taubat, apakah dosanya akan diampuni, Ustaz? Ya, Baik, terima kasih. makasih. Ini menyangkut hukum negara. Dan hukum rajam belum berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi yang salah bukan orang yang berzina. Yang salah adalah umat Islam di Indonesia yang harus terus berjuang agar hukum Islam itu bisa diberlakukan di negara Kesatuan Republik Indonesia melalui proses-proses musyawarah yang mereka ambil. Dengan mengkaji apa kelebihan hukum Islam dibandingkan hukum buatan manusia. Ya kan? Karena buatan manusia kan apa nih? Orang berzina nggak dihukum, malah dinikahkan segera. Ya kan? Itu di Indonesia kayak begitu. Dinikahkan segera. Akhirnya bayinya lahir, rasanya belum 9 bulan kok udah punya bayi. Karena sudah ada perzinaan sebelumnya. Itu yang berlaku sekarang ini. Ya kan? Karena itu ada hukum yang tidak bisa dikerjakan. Janganlah kamu menikahkan laki-laki dan perempuan yang dalam keadaan hamil perempuannya. Tapi di Indonesia justru disegerakan seperti itu. Nah ini, bagaimana setelah melakukan itu, ketika negara tidak menghukum, maka hukum kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita menghukum sendiri di belakang rumah, dirajam oleh bapaknya. Tidak bisa seperti ini. Jadi ada hukum-hukum Islam yang tidak bisa dikerjakan kecuali oleh negara. Jangan sampai kita mengerajam sendiri.
Nah, ketika di negara belum ada, maka kita harus bertaubat. Insya Allah, Allah berjanji akan mengampuni kita. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar dan seterusnya. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha, semoga Allah Tuhanmu akan menutup kejelekan-kejelekanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Dan akan memasukkan kamu ke dalam surga. Ada lagi dalam surat Az-Zumar 53 yang luar biasa ayatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakan pada orang-orang yang melampaui batas, melakukan dosa besar, berzina, membunuh, durhaka pada orang tua. Ya, ini. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah akan mengampuni seluruh dosa-dosa kamu. Jami'an itu. Tidak ada satupun yang tertinggal. Ya. Jadi innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguh Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Makanya hidup ini adalah kesempatan. Siapapun telah berlaku dosa segede apapun, ketika negara tidak menghukum, dekatilah dengan taubat. Dekatilah dengan jangan putus asa dari rahmat Allah. Putus asa dari rahmat Allah itu apa? Ya, saya sudah pernah berzina. Udahlah, berzina terus aja. Ya, saya nggak mau ngaji. Hancur sudah saya. Waktu SMA saya udah hancur berantakan. Pacaran kemana-kemana, ke hotel, nginep segala macam. Nah, ternyata hidup ini kesempatan. Pintu taubat masih dibuka. Itu masalah negara, kita biarkan negara, kita perjuangkan bersama-sama lewat wakil-wakil rakyat kita, semoga bisa mengamandemen aturan hukum tentang perzinaan, dan aturan hukum yang lain masih banyak lagi. Korupsi cuma di penjara apa iya? Pencuri kan, kalau disamakan pencuri dipotong tangannya itu. Tapi di Indonesia kan tidak dilaksanakan itu. Makanya korupsi lagi, korupsi lagi. Jadi banyak sekali kelemahan-kelemahan hukum yang berlaku selain hukum Islam. Demikian jawaban saya. Taubat, taubat, dan jangan berputus asa dari rahmat Allah.